Diminta NATO tidak dukung Rusia, Cina beri jawaban menohok. Hurrah! Cina telah menolak seruan dari NATO untuk tidak mendukung Rusia dengan cara apapun. Sebaliknya, Cina mengingatkan blok itu bahwa pasukan pimpinan Amerika Serikat membom kedutaan besarnya di Beograd selama serangan 1999 di Yugoslavia. Orang-orang Cina dapat sepenuhnya berhubungan dengan rasa sakit hati dan penderitaan negara lain karena kami tidak akan pernah melupakan siapa yang telah mengebom kedutaan. Kami di Republik Federal Yugoslavia, kata juru bicara misi diplomatik Beijing untuk Uni Eropa menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Kami tidak membutuhkan kuliah tentang keadilan dari para pelanggar hukum internasional, sambungnya seperti dikutip dari Russia Today Kamis 17 Maret. Mencap NATO sebagai sisa perang dingin, diplomat itu menyarankan bahwa organisasi tersebut perlu melakukan refleksi diri untuk memeriksa apakah kelompok ini berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia dengan ekspansi dan operasi militernya. Stoltenberg menargetkan Cina pada hari Selasa menjelang pertemuan darurat dengan Menteri Pertahanan NATO. Dia menyarankan Beijing harus bergabung dengan seluruh dunia dalam mengutuk keras invasi brutal Ukraina oleh Rusia. Ia juga mengatakan bahwa dukungan apapun untuk Moskow sekarang akan membantunya untuk terus mengobarkan perang yang menyebabkan kematian, penderitaan, dan kehancuran yang sangat besar. Cina memiliki kewajiban sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk benar-benar mendukung dan menegakkan hukum internasional, tambahnya. Serangan Rusia terhadap Ukraina yang diluncurkan pada akhir Februari sebagian dibenarkan oleh ekspansi NATO yang merayap. Moskow mengatakan ia menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap keamanan nasionalnya yang harus dihilangkan setelah Amerika Serikat dan sekutunya menolak untuk mengurangi situasi secara damai. Rusia juga mengatakan harus melindungi pemberontak di timur Ukraina dari serangan lanjutan oleh pasukan pemerintah Ukraina. Beijing menyuarakan dukungan untuk integritas teritorial Ukraina, tetapi setuju dengan alasan Moskow, mengatakan bahwa ekspansi Rusia NATO jelas provokatif. Cina menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan mengkritik negara yang melakukannya, menyebut tindakan tersebut ilegal dan merusak ekonomi dunia. Sebuah pembom B-2 Amerika Serikat menyerang kedutaan besar Cina di Beograd sekitar tengah malam pada tanggal 7 Mei 1999, menewaskan 3 wartawan Cina, melukai sekitar 20 orang. Penargetan dilakukan oleh CIA, kemudian mengklaim ingin memberikan koordinat untuk depot militer terdekat. Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, meminta maaf atas serangan tersebut dengan menyebutnya sebagai kecelakaan. NATO meluncurkan kampanye pengeboman 1999 terhadap Yugoslavia tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia dan Cina memveto semua upaya. Aksi militer tersebut dibenarkan oleh kebutuhan untuk melindungi pemberontak di Kosovo dari serangan lanjutan oleh pasukan Yugoslavia. Tewas dibunuh Ukraina, Jenderal Perang Negeri Islam muncul hidup-hidup. Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi bohong. Kali ini, korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam, Chechnya, Mayor Jenderal Sarif Delimkhanov. Maijen Sarif Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu, Maijen Sarif Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu, Maijen Sarif Delimkhanov tersenyum sambil menyapa dia bersama dengan Komandan Omon Ahmad Grozny dari RFFF SVNG.
Ansor Bisaev. Selain rekaman video, pihak chatnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers dan Informasi Ahmed Dudayev juga membantah informasi kematian Maijen Sharif Delimkhanov. Informasi palsu sekali lagi telah beredar secara online. Kali ini tentang kematian Kepala Garda Nasional untuk Republik Chechnya, saudara kita yang terkasih Sharif Delimkhanov. Seperti yang Anda lihat, dia dalam kondisi yang sehat dan sempurna dan dalam suasana hati yang terbaik. Allahu Akbar, kata Ahmed Dudayev dilansir Viva Militer dari akun media sosialnya. Informasi palsu tentang kematian dari pasukan Chechnya bukan kali ini saja disiarkan militer Ukraina. Sebelumnya, Ahmad Kazif Kadyrov Magomed Tusaev, komandan resimen bermotor khusus ke-141 dari Garda Nasional Federasi Rusia, juga dikabarkan meregang nyawa dalam pertempuran. Ancaman mengerikan pemimpin Muslim Chechnya ke Ukraina, menyerah atau habis. Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov yang merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman mengerikan untuk pasukan Ukraina yang sedang diperangi. Dia mendesak pasukan Kiev untuk menyerah atau akan dihabisi. Kadyrov pada hari Senin mengatakan dia berada di Ukraina dengan pasukan Rusia. Dia mendokumentasikan penampilannya dalam sebuah video yang diunggah di Telegram. Dalam video itu terlihat melihat sebuah rencana dengan pasukan di ruangan yang katanya direkam di Hotomel, sebuah lapangan terbang dekat Kiev di Ukraina yang direbut pasukan Rusia dalam beberapa hari pertama serangan mereka. Namun video Kadyrov itu belum bisa diverifikasi secara independen. Satu hari kami berada sekitar 20 km dari Anda, Nazi Kiev, dan sekarang kami bahkan lebih dekat, katanya. Pasukan Ukraina menyerah atau Anda akan habis, ujarnya seperti dikutip The Mirror Selasa 15 Maret. Dia bersumpah untuk menunjukkan kepada Ukraina bahwa praktek Rusia mengajarkan peperangan lebih baik daripada teori asing dan rekomendasi dari para penasihat militer. Laporan menunjukkan bahwa tentara Chechnya dapat memainkan peran penting dalam membantu Rusia untuk menguasai ibu kota Ukraina, Kiev, dengan tentara bayaran dari Wagner Group Rusia. Media Rusia, Russia Today, mengutip ucapan Kadyrov yang menyebut tentara Ukraina lari ketakutan melihat tentara Chechnya. Anggota Angkatan Bersenjata Ukraina dan Batalion Nasional yang selalu membual tentang keberanian mereka melarikan diri ketika mereka melihat pertempuran Chechnya